Donasi dakwah multimedia Nidau Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pembahasan kita kali ini berkaitan tentang hijrah, dan hijrah ini menjadi sebuah bahasa yang tren di zaman sekarang, diperuntukkan bagi orang-orang yang ingin menuju ke kehidupan yang lebih dekat kepada agama, yaitu orang-orang yang dulu dia jauh dari agama, kemudian dia sudah mulai meninggalkan kebiasaan dia untuk kembali kepada agama, rajin untuk menunaikan agama, sehingga itu sering dinamakan di bahasa kita sekarang dengan hijrah. Dinamakan dengan hijrah. Walaupun hijrah itu yang paling masyhur, hijrah itu adalah hijrah tempat. Hijrah itu tempat, meninggalkan sebuah tempat ke tempat yang lain. Tetapi kata para ulama, hijrah itu nanti ada dua macam. Hijrah itu ada dua macam. Yang pertama dinamakan dengan hijrah makaniyah. Hijrah makaniyah. Hijrah itu arti bahasa artinya taroka atau tark, yaitu meninggalkan. Hijrah itu secara bahasa artinya meninggalkan. Maka nanti hijrah itu kata para ulama terbagi menjadi dua. Yang pertama hijratun makaniyah, meninggalkan tempat, dari tempat yang banyak dosa, tempat yang penuh dengan kesyirikan, menuju tempat yang banyak ibadah dan tempat yang kita bisa menegakkan agama. Seperti para sahabat hijrah dari Mekah menuju Habasyah, walaupun Habasyah kafir. Mekah negeri kafir, Habasyah juga negeri kafir, sama-sama kafir. Tetapi Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah karena kondisinya beda. Bedanya kalau di Mekah itu tidak bisa menampakkan agama, sedangkan di Habasyah walaupun negeri kafir, negeri Kristen, tetapi di sana para sahabat bisa menampakkan agama. Demikian juga seperti para sahabat hijrah dari Mekah menuju Madinah, itu dinamakan dengan hijrah. Dan hijrah makaniyah berupa tempat ini akan terus ada sampai hari kiamat. La tanqati'ut taubatu hatta tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubatu. Hijrah tidak pernah terputus sampai terputusnya taubat. Dan taubat tidak akan terputus sampai terbit matahari dari barat. Sehingga hijrah berupa tempat itu sampai sekarang masih ada. Kita tinggal di sebuah lingkungan, di sana banyak dosa dan maksiat, kita nggak bisa menampakkan Islam, maka kita harus pindah ke tempat yang lain. Kemudian yang kedua, hijrah yang kedua dinamakan dengan hijrah fi'liyah. Dinamakan dengan hijrah fi'liyah, yaitu hijrah berupa meninggalkan sebuah perbuatan yang buruk untuk beralih kepada perbuatan yang baik. Yaitu maksudnya apa? Yaitu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik untuk menuju kepada kebiasaan yang baik. Yang awalnya dia itu malas sholat sampai jadi kebiasaan, kemudian dia pindah, yaitu dia hijrah, dia pindah, meninggalkan kebiasaan itu, kemudian pindah ke kebiasaan yang baik, kebiasaan yang rajin sholat. Dulu malas ngaji, kemudian setelah itu dirubah untuk sering ngaji, terus seperti namanya hijrah. Tapi hijrah dinamakan dengan hijrah fi'liyah, berupa perbuatan. Dan yang dimaksud dengan pembahasan kita atau bahasa hijrah di zaman sekarang ini lebih ngetrennya kepada pembahasan yang kedua, yaitu orang-orang yang atau komunitas hijrah, orang-orang yang hijrah, yaitu orang-orang yang sudah hijrah, maksudnya orang-orang yang sudah mulai berubah
dari kebiasaan yang dulu tidak peduli dengan agama, setelah itu mulai perhatian terhadap agama. Itu maksudnya yang kita bahas ini adalah hijrah yang kedua, bukan hijrah yang pertama, yaitu hijrah mulai meninggalkan kebiasaan yang buruk untuk menuju kepada kebiasaan yang baik. Dan hijrah yang model seperti ini merupakan inti dari hijrah. Inti dari hijrah itu adalah meninggalkan perbuatan yang buruk. Dan itu lebih berat daripada cuma sekedar meninggalkan tempat. Walaupun semuanya hijrah, meninggalkan tempat ya hijrah, meninggalkan perbuatan yang buruk itu juga hijrah. Tetapi meninggalkan kebiasaan itu lebih susah. Disebutkan dalam sebuah hadis dikeluarkan Imam Bukhari dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang yang muslim adalah orang-orang yang muslim lain, seorang muslim yang sejati. Siapa itu? Adalah orang di mana kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Setelah itu Rasulullah mengatakan, sedangkan orang yang muhajir itu orang yang hijrah. Orang yang hijrah itu namanya muhajir. Maka ada istilah namanya muhajirin. Muhajirin itu adalah orang-orang yang berjuang untuk hijrah. Itu namanya muhajir. Kalau hijrah itu perbuatannya. Hijrah itu perbuatan. Maka Rasulullah mengatakan al-muhajir, sedangkan orang yang hijrah yang sejati, yang terbaik adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Di sini Rasulullah menyebutkan dua, muslim yang sejati dan muhajir yang sejati. Rasulullah mengatakan seorang muslim sejati adalah orang yang mengekang tangan dan lisannya untuk tidak ganggu orang. Sehingga tangannya itu dikekang, lisannya dikekang. Jangan sampai ganggu orang. Tangan bisa mencela, ghibah dan yang lain, fitnah. Demikian juga tangan. Yaitu apa? Orang yang tidak pernah ganggu manusia yang lainnya. Itu adalah muslim terbaik. Sedangkan orang muhajir yang terbaik, orang yang hijrah terbaik adalah orang yang berjuang untuk meninggalkan apa yang Allah larang. Walaupun apa yang dilarang sama Allah tadi itu sudah jadi kebiasaan, harus mulai kita tinggalkan untuk kita beralih kepada yang lebih baik. Dan fenomena hijrah itu sekarang luar biasa. Alhamdulillah di Indonesia itu kita patut bersyukur ketika hijrah ini sudah mulai berkembang, sehingga sampai akhirnya simbol-simbol agama itu menjadi budaya. Sekarang sudah jadi seperti itu. Kalau itu Timur Tengah kan seperti itu memang, tapi ini Indonesia alhamdulillah sudah mulai, karena dakwah sunnah yang berkembang pesat, sehingga simbol-simbol sunnah itu, simbol-simbol agama itu sekarang jadi tren. Sekarang itu jadi tren, sehingga misalkan cadar, wanita bercadar atau wanita jilbab besar itu sudah jadi tren sekarang ini, sudah jadi tren. Sedangkan jilbab gaul itu sudah hilang trennya itu, sehingga mereka itu, orang itu, wanita itu bangga dengan jilbab-jilbab yang besar sekarang itu, karena itu jadi tren. Kemudian seperti jenggot, cingkrang itu sudah jadi tren sekarang ini. Sudah bukan berarti bukan perkara yang tabu atau bukan perkara yang sekarang itu dicela, enggak. Anak-anak muda sekarang pakaian mereka itu celana itu cingkrang, celana itu cingkrang, dan jenggot itu kayak jadi sekarang itu jadi kayak sesuatu yang heboh gitu, yaitu sebuah tren. Apalagi dengan banyaknya pemain bola, demikian juga di Eropa dan yang lainnya itu pemain musik, mereka itu berjenggot. Akhirnya apa? Menjadi sebuah tren. Nah itu sekarang apa? Sekarang orang pakai cadar, demikian juga laki-laki berjenggot, cingkrang itu sudah bukan orang yang aneh lagi. Tetapi itu sudah menjadi sebuah tren. Apalagi sudah masuk ke kalangan artis, kemudian yang lainnya banyak sekarang orang-orang yang mulai hijrah itu banyak sekali. Dan itu merupakan fenomena yang sangat menggembirakan hati. Fenomena di mana banyak orang-orang yang mulai kembali kepada sunnah, orang yang mulai kembali kepada agama. Tetapi di balik hijrah yang sekarang lagi viral, sekarang lagi booming, bahkan artis-artis pun mereka banyak yang hijrah sekarang ini. Artis banyak sekali lahir yang hijrah itu banyak. Tetapi di balik sesuatu yang viral ini, yaitu hijrah yang luar biasa ini, ada sesuatu yang ya itu perlu kita jadikan sebagai kritikan.
terhadap fenomena hijrah ini. Kenapa? Karena terkadang kalau sudah menjadi viral, itu orang itu mengamalkan bukan karena agama lagi. Orang itu mengamalkan karena viralnya, dan itu menjadi problem. Seperti orang-orang Saudi Arabia misalkan, ya, orang Saudi. Karena itu sudah jadi budaya, namanya cadar itu budaya. Orang mengamalkan cadar itu bukan karena agama. Bukan karena agama, tapi karena jadi budaya. Jadi budaya. Dan itu jadi fenomena yang perlu kita kritik. Kenapa? Karena hijrah itu ibadah besar. Jangan kita jadikan sebagai tren atau sebagai budaya, dan itu tidak. Sehingga sekarang itu sama sekarang itu gara-gara banyaknya film-film yang bertema cinta-cinta dan itu cadaran-cadaran, yaitu mahasiswa yang kuliah ke Timur Tengah, setelah itu pulang, cadaran-cadaran itu akhirnya luar biasa cadar itu. Apakah orang-orang yang bercadar itu mereka itu benar-benar orang yang ngaji, orang yang memang dia itu cadarnya karena ngikuti sunnah? Enggak. Banyak orang cadar itu karena ngetren. Apalagi zaman sekarang, zaman media sosial, di mana orang itu pengen tenar, dari ketenaran itu akhirnya nanti bisa dapat cuan lah istilahnya, dapat duit dari ketenaran dia. Sehingga apa? Sehingga banyak sekarang itu bercadar itu untuk mentenarkan dirinya. Tenar, jadi dengan itu akhirnya mentenarkan dirinya, walaupun itu sesuatu yang secara fisiknya itu sangat membanggakan hati, tetapi nanti lama-lama acuannya ya duit, acuannya ya ketenaran, dan itu nyata, dan itu terlihat nyatanya seperti itu. Sehingga banyak sekarang itu kayak artis-artis yang dia itu kayak memasarkan cadarnya, memasarkan jilbab besarnya, itu sekarang seperti itu untuk mentenarkan dirinya. Itu jadi problematika lah dalam hijrah yang semakin terkenal ini. Sampai terkadang ada seorang wanita, saya pernah lihat juga, kaget juga. Ada seorang wanita cadaran, tapi dia pakai celana jeans. Cadaran pakai celana jeans. Nah, kenapa cadaran? Ngetren. Bukan karena dia itu mengamalkan sunnahnya, bukan, tapi karena ngetrennya. Bahkan subhanallah ya, ini cerita banyak sekali dari ya panitia pengajian, kemudian ya ustadz, apalagi di Jakarta itu ngeri. Jadi di Jakarta itu ya, atau di beberapa kota besar, orang itu mereka datang pengajian, ngaji di tablik akbar, ustadz kibar misalkan, ngaji, nanti matang status, kemudian nanti foto-fotoan, berangkat laki-laki perempuan boncengan, laki-laki perempuan bonceng, laki-lakinya jenggotan, jubahan, kemudian perempuannya cadaran, padahal mereka itu sedang pacaran. Mereka bukan suami istri, pacaran. Sehingga seakan-akan itu sekarang apa? Orang mau foto dirinya atau membuat status yang paling ngetren itu kalau datang ke Ustadz Kibar, itu tren gitu. Itu bukan sebagai, jadi itu seperti itu. Jadi bahan tren-trennya saja lah itu. Itu menjadi problematika. Nah itu pada kesempatan ini kita mau bicarakan tentang bagaimana fenomena hijrah ini. Karena ini semakin banyak nanti, semakin terkenal sunnah, akhirnya nanti banyak orang yang mengamalkan sunnah bukan karena itu sunnah, tetapi karena trennya. Terus bagaimana supaya hijrah kita itu bermanfaat bagi kita, supaya kita itu benar-benar orang yang muhajir yang sejati. Kita itu seorang muhajir yang sejati, yaitu seperti yang tadi Rasulullah mengatakan, al-muhajiru man hajara ma nahahullahu anhu. Seorang muhajir yang sejati, orang yang hijrah sejati adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Bagaimana supaya hijrah kita itu benar-benar bermanfaat bagi kita, baik nanti bermanfaat dunia maupun di hari kiamat? Maka ada beberapa poin yang perlu kita sampaikan di sini. Ini kita semualah, kita semuanya pasti punya latar belakang yang kelam. Kita itu ya namanya manusia, apalagi kita itu bukan dari orang tua kita yang sudah kenal sunnah, kecuali kalau anak-anak kita. Itu anak-anak kita itu alhamdulillah mereka lahir di keluarga yang sudah mengenal sunnah, itu sudah luar biasa bagi mereka. Tetapi kalau kita kan enggak, kita dari latar belakang yang ya kita punya latar belakang semualah itu. Karena kita kenal sunnah itu sudah tua, kita sudah dewasa, bahkan kita terkadang kenal sunnah di mana kita pertentangan sama orang tua, kita pertentangan sama masyarakat dan yang lainnya.
Sehingga kita ingin memperbaiki diri kita hijrah ke kebiasaan yang lebih baik. Bagaimana supaya hijrah kita itu bermanfaat? Ada 5 poin yang akan kita sampaikan di pertemuan kita kali ini. Yang pertama, ketika hijrah kita, supaya hijrah kita bermanfaat, yang pertama, niatnya harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi perubahan fisik dia dari awalnya nggak bercadar, kemudian bercadar. Yang awalnya tidak berjenggot, kemudian berjenggot. Itu murni karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala, bukan karena malu, bukan karena pengen kelihatan orang yang sudah lama ngaji dan yang lainnya, bukan. Kemudian kedua yang perlu kita perhatikan juga dalam hijrah kita itu, supaya benar hijrah kita itu, setelah kita hijrah kita harus rajin belajar, duduk di pengajian, ngaji, dan itu penting sekali. Kenapa? Karena ilmu itulah yang akan memperbaiki iman kita yang sudah usang. Kemudian ketiga yang harus kita jalankan ketika kita sudah hijrah itu, tarku ikhwanis su. Kita berjuang untuk meninggalkan komunitas-komunitas yang tidak baik. Walaupun kita dulu punya komunitas itu, kita punya teman-teman itu, harus kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kita harus siap untuk masuk Islam secara totalitas. Kita masuk Islam, masuk sunnah secara totalitas. Jangan cuma cadarnya saja yang kita itu perhatikan, cadarnya kita perhatikan, tapi lisan kita nggak berubah. Islam itu totalitas, Islam itu kafah, yang nanti akan kita sebutkan. Kemudian yang 5, yang terakhir, ad-du'a lil istiqomah. Kita sebagai orang yang muhajir itu harus terus berdoa kepada Allah Ta'ala, supaya Allah memberikan kepada kita istiqomah di atas sunnah ini, di atas hidayah ini, sampai kita meninggal dunia. Nah, jadi ada 5 perkara yang perlu kita singgung di sini. Perkara yang pertama yang harus kita sampaikan supaya hijrah kita itu benar-benar bermanfaat itu, yang pertama, hijrah kita itu karena niatnya untuk Allah Ta'ala. Kita tidak mengharapkan dunia sama sekali, tetapi kita itu niatannya untuk mengharapkan akhirat. Dan ini nanti kita itu akan diuji. Ini fahami ya, kita itu nanti akan diuji sama Allah Ta'ala. Kita ketika hijrah, terkadang kita itu harus, ya istilahnya itu siap berkorban. Kita berkorban kerjaan kita, yang dulu kerjaan kita haram, setelah itu kita tinggalkan. Kita mengorbankan semua kebiasaan kita. Sehingga terkadang orang yang hijrah itu hancur-hancuran ekonominya, habis-habisan. Apalagi ketika sudah kenal ini riba nggak boleh, kemudian ini suap nggak boleh, hancur-hancuran setelah itu dia itu bisnisnya itu. Tapi fahami ya, pasti Allah akan mengganti. Allah akan mengganti, janji Allah itu benar. Namun fahami di sini, karena ini banyak yang berjatuhan setelah itu. Ketika Allah ganti dengan yang lain, yaitu sesuatu yang dia tinggalkan itu diganti sama Allah Ta'ala, akhirnya setelah itu malah hancur lagi. Dan itu banyak cerita sama. Kenapa? Karena mungkin hijrahnya bukan karena Allah Ta'ala gitu. Benerlah dia itu hijrah, pokoknya yang penting saya itu tidak mau jatuh ke riba, tapi saya juga pengen kaya juga saya kan gitu. Rupanya apa? Rupanya cari pengganti kerjaan riba itu mudah dengan kita ngaji. Dan itu banyak. Rupanya orang seperti itu banyak. Sehingga banyak orang-orang yang hijrah, apalagi yang expeng itu. Yang expeng yang bekas, ya orang-orang mantan bank lah itu. Kan banyak itu, sampai akhirnya menjadi sebuah tren. Hebatnya itu kalau orang itu kerja di bank itu dia bisa keluar. Akhirnya ketika keluar itu, terkadang dia itu ketika sudah di komunitas sunnah, rupanya kan banyak yang bisa dijalankan itu. Masih itu prospek juga ini. Jamaah sunnah ini prospek juga itu. Akhirnya apa? Dibukakan sama Allah pintu rezeki yang halal, tetapi setelah itu ditinggalkan kajian. Hilang setelah itu. Dan itu banyak. Nah itu coba kita lihat ya, orang-orang ex-bank yang mereka itu yang pertama keluar dari bank, setelah itu pada hilang semua mereka. Kenapa? Karena mungkin niatnya bukan karena Allah Ta'ala tujuannya itu. Dan itu banyak orang seperti ini, banyak teman-teman kita saya lihat, baik itu wanita, demikian juga yang laki-laki, yang dulu awal-awal semangat hijrah itu, sampai ketika hijrah ngaji itu sehancur-hancuran lah itu. Setelah itu kok ekonominya mulai naik, hilang setelah itu. Setelah itu hilang, sampai ada orang, ya maksudnya itu ini kata teman-teman yang ex-bank gitu, dia termasuk provokatornya ex-bank. Bekas bank juga, dia provokator yang suka orang ngarahkan orang untuk keluar.
Setelah orang keluar, dia keluar juga gitu. Jadi dia itu ngarahkan orang keluar dari bank, disuruh tuh ngaji, lalu ngaji sunnah itu. Setelah itu orang pada keluar dari bank, orang yang provokatornya pun sudah nggak kelihatan lagi di pengajian, hilang. Kenapa? Sudah jadi orang kaya setelah itu. Hilang. Sehingga apa? Sehingga di kajian itu rupanya, di kajian itu banyak sekali juga godaan harta dan yang lainnya. Nah itu kita pahami bahwa kita itu kalau hijrah, tidak kita tinggalkan kebiasaan yang lama, kemudian kita tinggalkan semualah itu karena itu haram, nanti pasti Allah itu akan mengganti. Tapi kalau kita kembalikan lagi ke niat kita itu bukan tujuannya dunia. Walaupun memang kalau kita itu masuk ke komunitas sunnah itu prospeknya itu bisnis terbuka semua gitu. Tetapi bukan itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan itu pahala akhirat. Dan banyak orang-orang yang berjatuhan setelah itu. Bukan berarti ketika orang itu ngaji sunnah berarti dia itu hidup miskin, enggak. Banyak prospek yang bisa yaitu pasar itu kayak terbuka semua malah ketika dia itu kenal sunnah. Karena jaringannya banyak, jaringan sunnah itu besar, enggak main-main. Sehingga pasti akan diganti sama Allah Ta'ala. Tapi ketika orientasinya itu dari awalnya dunia, walaupun memang iya dia pindah dari dunia yang haram untuk mendapatkan dunia yang halal, tapi tujuannya dunia juga, duit urusannya itu, nanti kembalinya ke duit juga. Nah ini yang bahaya, seperti ini yang bahaya. Maka itu kita tidak usah khawatir masalah dunia kita itu, nggak usah khawatir. Kenapa? Karena pasti akan diganti sama Allah Ta'ala. Kita punya pekerjaan yang haram, setelah itu kita tinggalkan, pasti Allah akan ganti. Tapi jangan sampai orientasinya itu. Kalau orientasi itu bahaya. Dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad, sebagian ulama tapi melemahkan riwayat ini. Rasulullah SAW beliau bersabda, innaka lan tada syai'an lillahi, engkau tidak meninggalkan sesuatu yang dilarang sama Allah Ta'ala, illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka, kecuali pasti Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Kita kalau meninggalkan sesuatu karena Allah Ta'ala, kita punya pekerjaan rupanya haram setelah kita ngaji itu, ini pekerjaan haram ini, kalau kita tinggalkan pekerjaan itu pasti Allah akan mengganti. Tapi mengganti, Allah akan mengganti itu terkadang ada dua macam, kata para ulama. Mengganti itu terkadang ada dua macam. Yang pertama, Allah akan mengganti dengan kenikmatan dunia yang lebih baik. Dunia diganti dengan dunia. Di dunia diganti dengan dunia. Yang halal, yang haram ganti yang halal, tapi sama-sama dunia. Terkadang Allah akan menggantinya itu nanti di hari kiamat. Dan itu yang terbaik. Mengganti di hari kiamat itu yang terbaik daripada yang di dunia. Oleh itu kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala beliau mengatakan dalam kitab Al-Fawaid, wa qawluhu man taraka lillahi syai'an wa awadahu Allahu khairan minhu, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Beliau mengatakan hakun, ini pendapat ya, ini benar, memang ucapan seperti ini benar. Wal iwadu anwa'un mukhtalifah, kata Imam Al-Qayyim, tetapi pengganti, jadi pengganti, Allah akan mengganti. Pengganti itu macam-macam. Dan gak harus yang terbaik itu duit itu diganti dengan duit. Saya dulu bisnis sukses, saya kenal sunnah, saya tinggalkan pekerjaan haram, saya harus dapat pekerjaan yang halal yang sama-sama besarnya itu. Enggak. Maka beliau mengatakan wa ajallu ma yu'awwadu bihi, dan kenikmatan yang paling besar sebagai pengganti Allah kepada kita ketika kita meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan, al-unsu billahi wa mahabbatihi. Itu apa? Pengganti terbaik yang Allah akan mengganti ketika kita meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan, yaitu ketika kita itu menikmati lezatnya ibadah. Kita akan menikmati lezatnya ibadah, kita menikmati cintanya kita kepada Allah Ta'ala, wa tuma'ninatul qalbi, hati kita bisa tenang, wa quwwatuhu wa nasyatuhu wa farahuhu wa ridahu an rabbih, kita merasa bangga, kita merasa bahagia ketika kita bisa dekat dengan Tuhan kita. Itu yang terbaik, yaitu akhirat itu yang terbaik. Nah, itu jangan sampai hijrah kita itu ternodai dengan kenikmatan dunia. Walaupun memang iya, Allah akan mengganti dengan dunia mesti. Tetapi jangan itu jadi motivasi, itu jangan itu. Nah, itu Rasulullah sering menjelaskan tentang orang-orang yang dia itu
meninggalkan sesuatu yang dia itu mampu sebenarnya itu, dia itu punya, tapi dia tinggalkan karena Allah Ta'ala nanti di hari kiamat Allah akan membalasnya. Jadi hari kiamat harus hijrah kita itu karena akhirat. Hijrah kita itu karena iman, bukan karena dunia. Kita ingin mencari pengganti dunia lebih banyak lagi, jangan. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man tarakal libasa tawaddu'an lillah." Siapa yang meninggalkan pakaian yang bagus karena Allah Ta'ala, yaitu karena dia itu pengen hidup sederhana. Walaupun dia itu mampu, wa huwa yaqdiru alaihi, padahal dia itu mampu, kalau dia itu pengen berlaga-laga bisa. Da'ahullahu yaumal qiyamati ara ru'usil khalaik. Nanti Allah akan memanggil orang itu di hadapan para makhluk di hari kiamat, hatta yukhayyiruhu min ayyi hulalil imani sya'a yalbasuha. Dipanggil sama Allah Ta'ala, suruh maju, kemudian dia itu disuruh memilih untuk mahkota iman yang mau dia pakai. Silakan dia itu mau pakai apa. Jadi urusannya apa? Urusannya hari kiamat, jangan di dunia. Urusannya itu jangan di dunia, tetapi urusannya itu nanti di hari kiamat. Jadi yang pertama yang harus kita ingat kembali, kita itu hijrah. Susah payah kita itu dulu meninggalkan kebiasaan yang buruk. Kita meninggalkan dosa dan maksiat, bahkan kita meninggalkan kesyirikan. Kita itu niatnya untuk Allah Ta'ala, bukan niatnya untuk dunia. Jangan sampai ini terluputkan, jangan sampai ini hilang. Ada seorang, ya, ini dari itu nyata. Maksudnya itu terkadang cadar itu bisa jadi cuan. Yaitu orang dia nggak bercadar dulu itu. Setelah itu dia itu susah payah untuk bercadar. Awal-awal itu mati-matian dia itu bercadar. Wah, cacian, makian luar biasa. Sampai akhirnya dia bercadar. Ketika dia bercadar, mulai kelihatan bisnis cadar. Wah, rupanya bisnis cadar itu luar biasa ini kan gitu. Akhirnya apa? Terbuka semua bisnis loh. Wah, rupanya bisa dibisniskan ini kan. Akhirnya apa? Bisnislah cadar, jadi orang kaya raya. Setelah itu hilang. Setelah itu apa? Ya cadarnya itu seakan-akan cuma duit saja lah gitu. Dan itu ujian dari Allah Ta'ala. Maka itu apa? Fahami ya, antum hijrah itu akan diuji sama Allah Ta'ala. Diuji dengan apa? Dengan dunia, dibuka semuanya sama Allah Ta'ala. Tinggal nanti setelah itu kita akan melihat mana yang kita rasakan lebih bahagia itu duitnya, atau kita itu lebih merasakan lezatnya ketika kita itu bisa menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Ada juga ini cerita ya, maksudnya itu nyata, ini ada juga. Ada seorang yang dia itu seorang perempuan, dia itu sukanya naik gunung, tetapi dia bercadar. Bukan jadi kayak kayak sesuatu yang heboh lah itu. Yaitu seorang wanita naik gunung cadaran. Ini kan kayak sesuatu yang baru lah itu, masih itu. Untuk media sosial kan top sekali kan itu. Akhirnya apa? Setelah itu viral, pengikutnya banyak. Kemudian setelah itu apa? Ya lama-lama jualan. Lama-lama jualan, kemudian nanti ya iklan, endorse, dan yang lainnya lah itu. Lari lainnya apa? Duit lagi lari lainnya itu. Begitu apa? Belum tentu orang yang hijrah itu, dia itu nanti akan istiqomah di atas itu gitu. Kenapa? Karena tinggal niatnya. Karena tinggal niatnya. Bagaimana kita itu niat awal kalau kita hijrah itu untuk apa? Kemudian kedua, ketika kita sudah hijrah, kalau orang sudah hijrah itu yang kedua yang kita jalankan itu, kita harus belajar. Hijrah itu harus belajar. Jangan sampai kita sudah hijrah, kemudian setelah itu kayak kita itu sudah merdeka. Sudah bisa keluar dari komunitas jahat, sudah bisa keluar dari kebiasaan buruk, seakan-akan sudah selesai. Enggak, kita itu harus belajar. Jangan sampai apa? Kita itu sudah ngaji, malah setelah itu jarang kelihatan di pengajian. Dan itu nyata, ini fenomena yang menyakitkan hati lah kalau kita melihat itu. Saya perhatikan di beberapa kota, saya sering masa itu keliling ke ya daurah di kota-kota pedalaman itu. Mereka di sebuah kota, misalkan ada di sebuah tempat waktu itu, yaitu di sebuah pulau, yaitu tempat pedalaman. Alhamdulillah banyak orang kenal sunnah karena televisi sunnah dan radio sunnah, karena mereka itu pakai parabola, karena pakai antena TV nggak bisa, pakainya parabola. Setelah itu nyasar kenal dakwah sunnah lewat televisi, sampai akhirnya tersebar banyak dakwah sunnah itu. Setelah itu mereka itu berjuang untuk mendatangkan ustadz. Ini cerita, dan itu nyata loh ini. Ada satu kota, dakwah sunnah besar, tapi nggak ada ustadznya. Mereka kenalnya dari mana? Dari televisi. Akhirnya didatangkanlah ustadz. Wah, berjuang mati-matian untuk mendatangkan ustadz supaya mereka bisa ngaji sama ustadz itu. Lah, ustadznya itu teman saya.
Maksudnya itu ustadznya itu cerita itu, ustadznya itu ada dia teman saya. Dia dipanggil, biayanya mahal karena jauh. Biaya mahal sampai ke sana. Ustadznya sudah ada, sekarang sudah ada ustadznya. Ngajinya malas-malesan. Bahkan ini cerita masnya itu. Ya, banyaklah cerita. Dan itu saya perhatikan bukan hanya dia saja, banyak orang seperti itu. Saya lihat pun Pekalongan juga seperti itu. Saya lihat Pekalongan itu, ya ini bukan hanya di Pekalongan, di mana saja. Ketika dulu masih dakwah itu masih sedikit, orang sampai datang keluar kota untuk kajian ke sana, untuk kajian itu. Sampai akhirnya berjuang untuk mendatangkan ustadz. Ketika datang ustadz kajian rutin, bosan setelah itu. Setelah itu bosan. Akhirnya apa? Nunggu takbir akbar. Takbir akbar, semangat kita itu kajian itu. Tapi kajian rutin sepi semua. Dan itu problematika. Jadi kayak problematika orang-orang Indonesia itu kayak gini. Nah, kenapa kok orang Indonesia itu lemah? Secara ilmiah itu lemah. Nggak seperti Timur Tengah, Arab Saudi, Yaman. Karena mereka, hatta orang awamnya, bukan orang pondokan itu, mereka itu belajarnya rutin. Dari kitab yang paling kecil naik terus, mereka itu punya tertib seperti itu. Kalau kita kan nggak kan? Kita ngajinya kalau sudah bahas kitab, bosan kita ini. Ya kan? Kalau sudah bahas kitab, bosan. Apalagi kalau sudah ada ujian, suruh mikir sedikit, bosan. Pengennya apa? Ngaji itu santai, ustadznya yang capek, kitanya leyeh gitu. Kemudian kita duduk santai, nggak ada tes, nggak ada ujian. Kalau suruh mikir sedikit, besok nggak datang gitu. Makanya belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, yang datang awal-awal rame, setelah itu bubar semua itu. Ini jadi problem seperti ini. Nah, kenapa? Karena kita itu malas belajar rutin. Seakan-akan apa? Ilmu itu kalau kita ngaji takbir akbar, ustadz kibar yang ngajar, itu hanya untuk ngeces iman gitu, ngecesnya dengan cara seperti itu. Tapi ilmu itu ya rutin setiap hari ada pengajian, itulah namanya kita belajar itu seperti itu. Sehingga maksudnya itu biasanya memang kita itu kalau nggak punya nikmat, kita itu nggak punya kenikmatan itu, kita bercita-cita untuk mendapatkan nikmat itu. Tapi kalau kita sudah dapat nikmat, bosan setelah itu. Nah, itu karakter manusia seperti itu. Maka itu sangat disayangkan ketika banyak fenomena zaman sekarang itu orang-orang yang kenal sunnah, anak-anak muda yang baru bertobat, yang hijrah, ini setelah itu mereka sudah nggak ngaji lagi, setelah itu hilang lagi setelah itu. Artis-artis banyak kayak gitu. Banyak artis-artis itu mereka kenal hijrah, setelah itu apa? Karena lama nggak ngaji, hilang lagi setelah itu. Kembali lagi kepada kebiasaan semula. Kenapa? Karena nggak ngaji, karena nggak belajar. Nah itu apa? Kalau kita sudah hijrah itu benar-benar kita perbaiki iman kita. Dengan cara apa? Kita itu ngaji rutin. Walaupun yang ngajar cuma ustadz itu saja biasanya, bosan misalkan antum lihat saya mungkin Tobroni terus yang ngajar, bosan saya itu. Ya, nggak usah Tobroni yang dilihat itu. Tapi apa? Ilmunya. Kenapa? Kita kajian terus gitu. Ya, dan itu yang lebih saya senangi. Kalau saya itu di kota Pekalongan itu kan kajian saya itu hampir semua kitab. Hampir semua kitab. Bahkan saya kalau daurah di luar kota, saya kalau daurah itu saya jarang, tematik itu jarang. Saya nggak terlalu suka daurah tematik itu karena sudah banyak ustadz yang seperti itu. Saya dulu kalau daurah itu apa? Saya bikin sebuah kurikulum. Jadi saya bikinkan sebuah apa kayak modul. Saya tulis modulnya itu walaupun pakai bahasa Indonesia waktu itu. Nah, kita menyelesaikan buku yang saya tulis. Makalah. Sampai saya itu punya banyak makalah karena setiap saya ngisi daurah mesti makalah. Saya senangnya seperti itu. Kenapa? Hatta walaupun antum itu bukan santri pondok, biar tahu namanya ilmu itu seperti ini gitu loh. Biar tuntas pelajarannya itu, tuntas. Ya, jadi seperti itu, harus tuntas kita itu belajar, jangan cuma yang penting geruduk-geruduk, rame-rame gitu. Itu jadi problematika. Nanti ketika terjadi fitnah, gampang sekali goyang orang seperti itu. Ya, paham ya? Ketika terjadi fitnah, misalkan fitnah apalah itu, jujur seperti fitnah ya, akhirnya pada tumbang semua setelah itu. Kenapa? Karena nggak punya pondasi ilmu yang kuat gitu. Coba kita lihat seperti ya di Pekalongan dan beberapa kota lah itu. Terjadi fitnah sedikit jediat, bubar semua setelah itu kan itu. Kenapa? Selama ini ilmunya kemana gitu? Sudah 10 tahun ngaji kok nggak kuat menghadapi fitnah seperti kenapa? Karena ngajinya takbir akbar gitu. Sampai kapan katamnya nggak pernah katam mereka itu kan itu. Coba kalau kita belajarnya itu, belajar kitab akidah dari awal sampai akhir tuntas. Nanti ketika ada syubhat, ada ustadz booming misalkan, viral, kemudian banyak ceramah di YouTube, orang itu bisa menimbang ini sesat ini. Ini nggak bener ini ucapannya itu. Kenapa? Karena seperti saya ngaji dulu seperti ini urutannya kayak gini kan gitu. Nah sekarang kan nggak, gara-gara ngajinya takbir akbar, kajian takbir akbar, datang ustadz viral, setelah itu goyang semua itu.
Bahkan banyak yang setelah itu keluar dari sunnah, ngikuti mereka itu banyak. Kenapa seperti itu? Karena nggak punya benteng. Ketika dia itu hijrah itu dia nggak punya bentengnya itu. Nah itu kita itu kalau hijrah, orang kalau dia itu bertobat, maka kalau dia itu ingin menjadi manusia yang dihapus dosa-dosanya itu, dia itu harus belajar ngaji. Maka itu ketika Allah telah menyebutkan dalam surat Al-Furqan, setelah Allah telah menyebutkan orang yang berbuat dosa syirik, berbuat dosa berzina, kemudian membunuh, jadi ada tiga dosa besar. Allah telah mengatakan, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang mengamalkan dosa ini, syirik, membunuh, berzina, dia akan merasakan azab. Yudha'af lahul azabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Nanti akan dilipat gandakan azab bagi orang itu di hari kiamat, dan dia akan kekal di dalam neraka secara hina. Setelah itu apa kata Allah Ta'ala? Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertobat, wa amanah, dan orang yang beriman, wa amila amalan solihan, dan orang-orang yang beramal soleh. Tiga orang yang bertobat, beriman, beramal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah ganti kebaikan mereka dengan keburukan mereka dengan kebaikan. Jadi kalau kita itu mau hijrah sejati, maka kita harus mengamalkan tiga ini. Pertama, kita taubat. Taubat itu kita menyesali perbuatan, kita tinggalkan perbuatan itu, dan kita berniat tidak mengulangi. Ini kita baru menjalankan satu. Kita harus memiliki yang kedua. Yang kedua apa? Beriman. Maksudnya beriman itu apa? Apakah kita itu kafir ketika kita itu berbuat dosa dan maksiat? Enggak. Tapi iman kita rusak. Iman kita itu rusak karena dosa-dosa kita. Terus bagaimana caranya? Kita perbaiki iman kita dengan cara kita belajar. Belajar itu untuk memperbaiki keimanan. Maka kita taubat, setelah itu ngaji. Setelah kita dapat ilmu, kemudian kita itu beramal soleh. Kita mulai amalkan ilmu kita itu semampu kita. Nah itu fahami ya, fahami. Orang yang sudah ngaji harus rutin ikut kajian. Ya, jangan sampai apa, oh saya sudah senior, saya sudah 10 tahun, 20 tahun, masa saya masih ikut kajian rutin kayak gini kan gitu. Akhirnya apa? Perhatikan ya, ini terjadi di mana-mana. Hampir kebanyakan di setiap kota yang masih istiqomah di kajian itu, biasanya anak-anak baru-baru ngaji. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Coba cari orang-orang di kota itu yang sudah 20 tahun ngaji. Mereka masih ada nggak? Hilang semua mereka itu. Sudah banyak yang tumbang di perjalanan dakwah. Kenapa seperti itu? Kenapa banyak yang tumbang-tumbang itu? Yang senior-senior itu pada kemana mereka kan itu? Dakwah sunnah itu di Indonesia, di Pekalongan. Wah, banyak yang membawa. Di Pekalongan banyak yang lama-lama membawa dakwah sunnah itu. Sekarang pertanyaan, pada kemana mereka itu? Hilang semua mereka. Mereka pada hilang, banyak yang futur, bahkan banyak yang jatuhnya itu parah lah itu. Bukan hanya futur itu biasa, enggak, futur sampai tingkatan berbuat kesyirikan setelah itu. Dan itu ada. Jadi enggak main-main. Maka itu ketika orang sudah enggak ngaji, syaitan itu akan datang lagi. Syaitan itu akan datang. Sehingga banyak orang yang berjatuhan ketika dia sudah hijrah, akhirnya kembali lagi. Bahkan mungkin lebih parah setelah itu daripada orang-orang yang dulunya. Kita melihat seperti tokoh-tokoh kita ini. Apakah mereka itu nggak tahu dulunya itu? Mereka paham juga. Banyak di antara tokoh-tokoh kita itu lulusan Madinah. Lulusan Madinah, bahkan doktor Madinah. Bahkan ketika Madinah menulis tulisan tentang bahayanya Syiah di Indonesia. Sampai ke Indonesia, malah menjadi pendukung Syiah. Apakah mereka itu nggak tahu? Faham mereka itu. Tapi kenapa? Futur. Karena futur. Karena futur, karena tenggelam, dan yang lainnya. Nah itu apa? Ngaji itu penting. Nah itu fahami ya. Saya sering katakan. Kenapa kok kita itu dianjurkan untuk duduk di majelis? Namanya majelis. Majelis ilmu, ya, majelis kan. Namanya majelis. Kita itu datangi majelis. Namanya orang belajar itu mendatangi majelis. Karena kita itu bukan hanya dapat ilmu. Fahami ya? Ngaji itu, fahami nih saya ucapkan. Ngaji itu bukan hanya untuk mencari ilmu. Kalau kita cuma pengen mencari ilmu, banyak kita dapat fasilitas yang lain. HP itu lebih canggih daripada ustadz. Antum cari apa-apa saja di HP, semuanya tinggal ketik di mbah Google, keluar semua itu ilmu itu. Ustadz kalah. Maka kalau seandainya belajar itu mendidik, cuma mentransfer informasi, guru-guru sekolah itu kalah dengan Google semua. Anak kita dengan bawa HP saja sudah nyanyi ustadznya, gurunya. Kenapa? Karena HP lebih canggih, lebih cerdas. Nah, itu saya kalau ngisi kajian sekarang, dulu masih pakai buku, saya senangnya itu.
Seneng, saya itu seneng seneng pakai buku, tapi sekarang enggak, saya tinggal. Saya seringnya pakai HP kemana-mana. Kenapa? Karena HP segini saja bisa menyimpan ribuan kitab. Sehingga saya kajian rutin dengan kitab itu semuanya sudah ada di HP. Canggih, berarti HP itu luar biasa. Tapi kita ngaji bukan hanya untuk mendapatkan ilmu. Kita mendapatkan ilmu bisa dari buku, baca sendiri di rumah bisa, dengar rekaman yo bisa. Tetapi kita ngaji bukan untuk itu. Kita pulang dari pengajian, kita dapat ilmu, itu hadiah yang Allah telah berikan kepada kita. Tapi intinya kenapa kok kita itu datangi majelis ilmu? Supaya hidayah, hijrah kita itu istiqomah. Caranya istiqomah gimana caranya? Duduk di pengajian. Duduk di pengajian. Orang kalau sudah lama nggak ngaji, walaupun dia di rumah dengar YouTube lah, dengar inilah, tetap akan futur dia itu. Karena caranya supaya tidak futur itu dengan cara duduk di pengajian. Walaupun apa? Walaupun yang dikaji ya paham, saya udah tahu kayak gitu, bosan, nggak apa-apa. Kita duduk bukan hanya untuk ilmu, untuk mendapatkan ilmu, tapi kita duduk untuk menjaga hijrahnya kita supaya kita itu tidak futur dalam hijrah kita. Kemudian ketiga yang harus kita jalankan kalau kita itu sudah hijrah itu, kita harus meninggalkan teman-teman jahat yang lama. Kita tinggalkan komunitas-komunitas yang tidak baik. Kenapa? Karena komunitas itu pengaruhnya dahsyat. Siapapun Anda, mau kita itu nabi, mau kita itu keluarganya nabi, mau kita itu kiai, namanya ustadz, atau Anda itu orang awam, pengaruh teman itu dahsyat. Abu Thalib saja yang itu pembela mati-matian Nabi Muhammad SAW. Ketika mau meninggal dunia datangi sama Rasulullah untuk baca syahadat la ilaha illallah. Tapi ketika mau membaca, Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf di sebelahnya itu mengatakan, wahai Abu Thalib, atarqabu an millati Abdul Muthalib, apakah kamu itu benci agama nenek moyang kita? Sampai akhirnya tidak mau mengatakan kalimat la ilaha illallah. Siapa itu? Abu Thalib. Sehingga bahwa teman itu nggak main-main, dahsyat. Nah itu apa? Kalau kita itu sudah hijrah, kita harus siap meninggalkan komunitas lama. Walaupun apa? Resikonya kita dicaci maki. Nanti seakan-akan apa? Oh, dijuluki ustazah lah, sok suci, dijuluki semacam-macam lah, pengapling surga dan yang lainnya lah, julukan-julukan mereka itu. Biasa, kita mau hijrah gitu. Terus kalau kita itu hijrah, kita tinggalkan teman-teman lama, terus kita gaul sama siapa? Allah akan ganti teman yang lain. Mesti kalau kita tinggalkan sebuah komunitas, kita tinggalkan sebuah teman-teman jahat, nanti akan datang kepada kita teman-teman yang baik. Nah, makanya kita harus siap, dan bergaul dengan orang soleh itu harus sabar. Sabarnya apa? Kalau kita salah ya ditegur. Sehingga apa? Itulah teman yang hebat gitu. Nah itu sampai Nabi Muhammad saja itu disuruh sabar berkumpul dengan orang-orang yang baik. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Muhammad, sabarkan diri kamu untuk berkumpul dengan orang-orang yang terus beribadah kepada Allah siang dan sorenya. Sehingga apa? Kita harus sabar. Kumpul dengan orang-orang baik itu harus sabar. Allah Ta'ala menjelaskan di surat Shofat, dan ini sebagai pelajaran bagi kita. Di surat Shofat itu Allah Ta'ala menggambarkan orang yang dia itu sudah masuk surga. Nanti silakan dibaca karena bagus sekali suratnya itu. Di surat Shofat ayat ke, sebenarnya panjang suratnya, ayatnya panjang, tapi saya ambilkan langsung di ayat ke 52, yaitu Allah Ta'ala berfirman menggambarkan tentang kondisi orang-orang yang masuk surga. Nanti ketika orang masuk surga, mereka itu saling ngobrol di atas dipan-dipan, yaitu mereka itu nanti di atas dipan-dipan, mereka itu saling diskusi, ngobrol. Akhirnya dalam obrolan mereka itu ingat teman-teman lama. Mereka itu ingat teman-teman lama mereka. Akhirnya Allah Ta'ala bercerita di ayat ke-50. Kita ambil langsung di 50. Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Satu, yaitu di antara mereka itu saling ngobrol. Kita itu berhadapan di atas dipan-dipan, kita ngobrol. Nanti ada anak kecil yang bawa nampan berisi minum-minuman. Nah kita itu ngobrol. Akhirnya dalam obrolan itu ada satu di antara mereka itu cerita. Mereka itu cerita. Qala qailun minhum inni kana liqarin. Dia mengatakan kepada teman-temannya, saya dulu itu punya teman akrab. Saya itu dulu pernah punya teman akrab. Yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Tetapi teman akrab saya itu orang jahat.
Dia terus ngkritiki orang-orang yang sunnah, ngkritiki orang-orang yang kembali ke Islam dengan mengatakan ngolok-ngolok mereka. Orang teman saya itu mengatakan, apakah kamu percaya dengan orang-orang yang model seperti ini? Sok-sok Islami yang katanya ada surga dan neraka. Aidza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamadinun. Apakah nanti kalau kita sudah mati, kemudian kita jadi tulang kita jadi tanah, kemudian kita akan dibangkitkan? Ini orang-orang tolol semua lah istilahnya itu. Yaitu ngolok-ngolok. Nah ini cerita orang yang sudah masuk surga ini. Orang masuk surga itu dia punya teman akrab dulu seperti itu, sukanya ngolok-ngolok orang yang Islam. Akhirnya dia tanya sama teman-temannya itu, qala hal antum muttali'un, kalian lihat gak dia sekarang di mana? Yaitu teman kita itu yang kayak gini kerjanya itu, dia itu di mana? Akhirnya mereka semuanya nggak dicari di surga, nggak ada. Pengen sekali saya ketemu dengan teman lama saya itu. Qala hal antum muttali'un, apakah kalian itu melihat teman kita ini? Nggak ada yang melihat. Fattala afara'ahu fi sawa'il jahim. Akhirnya dia minta sama Allah, Tuhanku, tolong tunjukkan teman saya namanya ini sekarang di mana. Akhirnya ditampakkan, rupanya teman dia itu sedang diazab di neraka jahanam. Apa kata dia? Setelah dia itu, alhamdulillah, saya itu kok bisa keluar dari dia gitu. Saya dulu punya komunitas, saya keluar dari komunitas saya, alhamdulillah saya sekarang masuk surga. Apa kata dia? Qalatallahi ingkat kita la turdin. Jadi penghuni surga, orang yang di surga itu bisa melihat di neraka, orang yang di neraka. Orang yang di neraka juga bisa lihat yang di surga. Bahkan bisa diskusi, ngobrol itu bisa, walaupun tempatnya jaraknya jauh, tapi bisa ngobrol. Apa kata orang yang masuk surga kepada teman lamanya yang dulu itu seperti itulah? Maka dia mengatakan, qalatullah, demi Allah, hampir-hampir kamu itu celakakan saya. Walaula nikmatu rabbi, coba ingat ini, ucapan ini. Jika bukan karena karunia nikmatnya Allah, jika bukan karena hidayah Allah kepada saya, lakuntu minal muhdorin, niscaya saya pun akan diseret ke neraka jahanam seperti kamu. Alhamdulillah saya diselamatkan sama Allah Ta'ala, sehingga saya bisa selamat dari komunitas jahat ini, saya keluar, dan alhamdulillah saya bisa ketemu dengan komunitas-komunitas yang baik. Jadi maksudnya di sini, kalau kita itu sudah hijrah, kita itu harus siap meninggalkan komunitas lama kita. Dan nggak bisa, kalau kita itu nggak seperti itu, nggak bisa. Nah itu ketika ada orang yang membunuh 99 nyawa, tanya sama ahli ibadah, apakah ada pintu tobat bagi saya? Nggak ada. Bunuh sekalian itu sampai 100 nyawa. Setelah itu tanya sama orang yang berilmu, apakah ada pintu tobat bagi saya? Ada. Kata orang yang berilmu, ada. Tapi syaratnya kamu tinggalkan kampung ini. Ini kampung halaman penuh dengan dosa dan maksiat. Kamu tinggalkan, kamu pindah ke kampung sebelah. Di sana banyak orang-orang yang sedang beribadah kepada Allah Ta'ala, kumpul bersama mereka. Sehingga apa? Kalau kita itu benar-benar mau hijrah, kita harus siap tinggalkan teman-teman lama. Teman-teman lama, walaupun ya asik kumpul sama teman-teman lama itu asik, sukanya kongko, nongkrong, ke kafe, jalan-jalan, naik motor, sepedaan. Nanti ketika sudah sampai di tempat tujuan makan enak-enak, wis asik lah itu komunitas. Namanya komunitas itu asik-asik. Bahkan mereka itu loyalitas komunitas itu luar biasa itu. Loyalitas pecinta sepeda, pecinta motor, kemudian mobil, itu komunitasnya top-top mereka itu. Asik, menyenangkan gitu loh. Tapi kalau kita ikut mereka terus, kita nanti akan diseret juga ke neraka jahanam. Kemudian yang keempat, bagi orang yang sudah hijrah, yang keempat, dukhulul Islam kamilan, harus totalitas. Hijrah itu totalitas. Jangan cuma hijrah itu cuma pakaiannya saja, casingnya saja. Gampang sekali merubah casing itu, gampang. Banyak, dan itu fenomena yang sebenarnya fenomena yang menyedihkan. Yaitu apa? Ketika fenomena hijrah itu sekarang viral, sehingga orang itu sekarang secara dohir casingnya itu sudah banyak yang ke sunnah. Perempuan pada cadaran, laki-lakinya jenggotan, tapi muamalahnya nggak ada bedanya dengan orang jalanan. Tutur katanya kotor, sikapnya yo kayak orang jalanan, dan itu banyak. Orang seperti ini banyak. Belum tentu orang yang kenal sunnah itu mereka amanah terhadap harta umat. Bahkan korupsinya itu, korupsi lebih parah daripada korupsinya pejabat. Kalau pejabat kan yang dikorupsi kan uang negara. Kalau ini yang dikorupsi uang umat gitu loh. Uang sodako, uang zakat yang dikorupsi. Dan itu banyak orang seperti ini, ada banyak. Apalagi kalau sudah dapat duit. Itu relawan-relawan itu wis hancur-hancuran. Relawan-relawan, apalagi yang pengumpulan dana-dana umat itu hancur-hancuran. Sampai ada seseorang, ini sekarang lagi viral, bahkan mau dicari sama usaha kita, mau dijebloskan ke penjara.
karena dia itu menggelapkan dana, tapi itu baru yang terbongkar. Kalau yang nggak dihitung banyak sekali itu menggelapkan dana bantuan di Palu kalau nggak salah itu sekitar 600 juta, dan itu seorang ustadz loh, itu seorang ustadz dan nggak main-main, dan kayak gini tuh banyak. Sehingga apa? Ketika kita itu sudah lihat duit, mungkin kita lebih parah daripada orang awam kita ini. Demikian juga sampai terkadang itu rebutan pacar yo ada, rebutan perempuan yo gontok-gontokan gitu, walaupun jenggotan semua gitu loh. Yang perempuannya kayak gitu, rebutan laki-laki sampai cakar-cakaran yo ada juga, padahal cadaran mereka loh, cadaran bukan orang awam loh gitu loh. Sehingga apa? Casingnya itu sunnah, tapi perilakunya sama sekali nggak mencerminkan sunnah. Mending orang awam gitu loh. Oleh itu coba misalkan banyak teman-teman kita itu kalau muamalah, mending muamalah sama orang awam. Utang piutang, bisnis, karena orang awam itu banyak yang amanah gitu loh. Tapi kalau sudah utang yang utang ikhwan sendiri, senjatanya afwan akhi gitu loh. Masih mending afwan itu masih mending, hilang setelah itu kan gitu. Dan banyaknya kayak gitu, orang-orang yang sudah kenal sunnah itu kayak gitu gitu. Orang nggak amanah. Demikian juga kalau ngutang nggak bayar, minimal kalau kita nggak mau bayar itu datang, kita itu bertanggung jawab, afwan saya belum bisa bayar, nggak apa gitu. Tapi hilang setelah itu gitu. Setelah itu hilang gitu loh. Demikian juga kalau bisnis ngemplang, bisnis banyak gitu loh. Dan itu siapa ya? Itu orang yang sudah kenal sunnah. Nah, itu banyak orang-orang kenal sunnah itu lebih parah. Mereka itu jatuhnya lebih parah daripada orang-orang yang mereka itu belum kenal sunnah. Demikian juga kasus LGBT, kasus perzinaan di kalangan ahwat-ahwat, ikhwan-ikhwan yang lama-lama ngaji itu parah juga. Bahkan di kalangan para ustadz. Di kalangan ustadz juga banyak, ngeri. Dan masih itu, ya itu namanya semuanya dosa. Masih itu semuanya itu, ya itu kita pun belum tentu selamat. Tapi apa ngeri gitu loh masih itu. Sampai setingkatan seperti itu gitu loh, masih itu mengerikan gitu loh. Ya itu mengerikan sampai ada seorang ustadz LGBT. Ustadz terkenal masih LGBT. Dan siapa yang jadi korban? Ya korban jamaahnya dia. Dan itu ustadz sunnah ini ustadz. Saya nggak bicara tentang ustadz lain. Kalau ustadz lain sih nggak ada. Ini ustadz sunnah. Demikian juga ada seorang ustadz juga yang sampai akhirnya video call dengan seorang wanita sampai telanjang. Padahal dia sudah punya istri, sudah punya anak. Dan itu ada. Demikian juga ada seorang ustadz yang kerjanya ngutang. Ada jemaah baru didata, siapa yang kaya? Oh si fulan kaya, minta nomor telepon, setelah itu diutang. Setelah itu nggak bayar. Dan siapa yang itu? Ustadznya. Bahkan sampai ustadznya itu punya rumah, punya mobil, punya motor trail. Dari mana? Dari utang yang nggak pernah dibayar. Dan itu ada. Sehingga apa? Wajar orang itu terkadang benci sama sunnah bukan karena sunnahnya gitu loh, tapi benci karena akhlak para pembawa sunnah itu yang menjadi problem gitu loh. Terkadang apa? Orang-orang yang kenal sunnah itu kan kaku itu kayak robot gitu loh. Sehingga ketemu sama orang wes kayak ini neraka, kamu itu neraka, sehingga saya nggak mau nyapa, dan itu kan banyak orang. Sehingga apa? Orang itu benci sama sunnah itu bukan karena sunnahnya gitu. Tetapi terkadang benci sama sunnah itu karena karakter orang yang membawanya itu seperti itu gitu. Kodullah orang yang bawa sunnah itu orangnya seperti itu semua gitu loh. Makanya apa? Wajar orang itu benci. Maka itu Syalbani sering mengatakan al-haqqu fi nafsihi syadid. Kebenaran sunnah itu secara zatnya itu sudah susah diterima oleh orang gitu loh. Maka jangan diperberat dengan karakter kalian yang keliru. Insya Allah kalau kita itu membawa sunnah dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, cara penyampaian, insya Allah itu banyak orang itu simpatik. Tapi apa terkadang caranya kasar gitu loh. Dan yang akhirnya apa orang nggak simpatik sama sekali dengan kita gitu loh. Nah itu apa? Kita itu harus totalitas. Masuk Islam bukan hanya kita itu hijrah bukan hanya jenggotnya saja. Kita itu hijrah bukan hanya cadarnya saja, tapi lisan kita juga harus hijrah. Demikian juga akhlak kita harus hijrah. Itu semuanya kita perbaiki semua. Kemudian yang terakhir kita yang sudah hijrah itu kita harus terus berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala itu memberikan kepada kita hidayah sampai akhirnya kita itu nanti meninggal dunia di atas hidayah ini. Dan itu paling susah. Nah itu diantara doa bagus sekali di dalam surat Al-Imran Allah Ta'ala sebutkan di ayat 193, 194. Allah Ta'ala mencontohkan doa yang bagus. Orang-orang yang beriman mereka berdoa, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Mereka berdoa, Tuhanku, sesungguhnya kami telah mendengar seruan untuk beriman. Akhirnya kami alhamdulillah beriman kepada Engkau, hai Tuhanku.
Fa'amanna Rabbana faghfir lana dzunubana, Tuhanku maka tolong ampuni dosa kami, wa kaffir anna sayyi'atina, hapuskan kesalahan kami, wa tawaffana ma'al abror, dan matikan kami bersama orang-orang yang mulia. Matikan kami bersama siapa? Kami mati bersama orang-orang soleh. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Tuhanku, tolong berikan janji yang telah Engkau janjikan kepada Rasul-Rasul Engkau. Wala tukhzina yaumal qiyamah, dan tolong jangan hinakan kami nanti di hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya Engkau tidak akan pernah menyelisih janji Engkau. Jadi yang ketiga yang kita harus jalankan kalau kita sudah hijrah, kita itu hijrah harus kita itu terus berdoa kepada Allah Ta'ala supaya kita itu meninggal di atas hidayah. Nah, itu kalau Imam Ahmad beliau sering sekali mencontohkan doa, Allahumma amitna alal islam wa sunnah. Tuhanku, tolong wafatkan saya di atas Islam dan di atas sunnah. Dan itu doa itu harus terus-menerus kita baca. Jangan sampai Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Tuhanku, jangan Kau sesatkan hati kami setelah kami diberikan hidayah. Itu jangan sekali-kali. Maka kita terus berdoa. Jadi di antara poin-poin yang penting yang harus kita jalankan kalau kita sudah hijrah. Kita ulang lagi, yang pertama, kalau kita sudah hijrah harus kita perbaiki niat kita. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah hijrah kita harus belajar, menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Kemudian yang ketiga, kalau kita sudah hijrah kita harus berani meninggalkan komunitas-komunitas yang lama, komunitas awam. Kemudian yang keempat, kita harus masuk Islam secara totalitas. Kemudian yang keempat, kita harus terus berdoa kepada Allah Ta'ala untuk minta istiqomah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan istiqomah di atas sunnah ini sampai kita meninggal dunia, dan Allah Ta'ala menerima hijrahnya kita kepada kebaikan ini. Ya, sampai di sini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain.